yang namanya sebuah rules atau aturan itu pasti ada loophole-nya. Pasti. Dan mengingat rakyat kita tuh sangat kreatif untuk menemukan loophole, ini percaya atau nggak percaya, tapi kalau menurut aku sih cepat atau lambat ini pasti ketemu loophole-nya. Kayak misalnya contoh yaitu tadi yang kayak surat dokter tuh bisa beli ataupun apa segala macem. Yud, lu udah pernah denger itu belum berita yang undang-undang ibu cuti melahirkan? Sekarang lagi banyak banget berita mas, tapi kayaknya gak ada yang bener. Kalau sekarang tuh anggapannya one day one roll, satu hari satu aturan baru. Iya, tapi gak ada yang benar masalahnya aturannya. Dari undang-undang cuti melahirkan, keputusan MA kemarin. Terus tapera, lagi tuh yang apa? Ormas, oh yang itu tambang kan? Nah ya. besok apalagi aku nggak tahu nih. Kemarin ada lagi mas yang seru. Apa? Ada yang jadi ada sepasang suami istri sama-sama polisi. Oh iya. Nah yang istrinya ngebakar suaminya karena suaminya judi online. Itu aku bisa menyimpulkan ini satu hal tuh mas. Pasti kalah judi online-nya. Kalah. Karena kalau menang nggak mungkin dibakar dong. Anjir. Iya bener nggak coba? Iya sih. Kalau judi online pakai duit kalah habis. Wajar istrinya malah, tapi kalau judi online menang seneng dong. Iya, masa dibakar kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kita akan ke situ nanti. Nah, hari ini kita mau bahas apa Mas tadi yang kata yang cuti melahirkan. Yang cuti melahirkan ya. Itu sebenarnya menguntungkan banget sih. Itu udah fix kan ya? Udah kan ya? Berarti maksudnya udah mulai berlaku kalau ada hari ini cewek yang mau cuti melahirkan nih mulai hari ini berarti itu udah 6 bulan. Udah berlaku. Secara ketenaga kerjaan juga udah berlaku untuk si ibu melahirkan. Tapi apakah itu berlaku untuk perusahaan? Belum tentu. Nah itu dia. Cuman itu kalau di undang-undangnya Mas itu berlakunya untuk semua. Gak cuma negeri aja tapi ke semua swasta. Apa swasta juga? Yang jadi permasalahan kan UMKM di Indonesia kan masih banyak yang UMKM menengah ke atas kayak kecil-kecil gitu loh. Yang masih berkembang. Itu apakah bisa diberlakukan hal itu yang jadi perhatian kita itu loh. Apalagi mungkin yang kemarin masih recovery dari masa COVID ya. Iya. Mungkin masih ada. Masih keuangan perusahaan masih kacau, masih kecil. Terus tiba-tiba staffnya didominasi cewek semua nih misalkan. Ada kan? Ada mungkin. Retail yang cewek semua kan. Ya. Nah misalkan tingkat populasinya makin kelahiran makin meningkat tuh. Terus ada 3-5 cewek yang melahirkan. Cuti 3 bulan. Tiba-tiba butuh tambahan nih 6 bulan. Udah dikasih surat keterangan dokter dong dan dikonfirmasi betul ke rumah sakit. Iya. Nah, apakah perusahaan bisa mengcover 3-5 staf itu tuh untuk penggantinya atau gimana? Kita kan belum tahu persiapan perusahaan gimana. Betul. Nah, tapi ini kita sekalian klarifikasi dulu kali ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau mungkin belum baca. Jadi ini udah ketok palu ya, Mas ya. Udah bukan berupa rancangan lagi ya, tapi emang udah jadi undang-undang gitu kan, bahwa sekarang kalau ada perempuan atau ibu yang melahirkan, dulu itu boleh cutinya cuman selama 3 bulan. Iya. Sekarang bisa maksimal 6 bulan, tapi bukan berarti langsung fix pasti 6 bulan gitu kan. Tetap kalau yang fixnya sih yang pasti dikasih dan wajib dikasih sama perusahaan itu tetap 3 bulan. Tapi yang 3 bulan berikutnya itu melihat situasi dulu. Kalau memang ada situasi tertentu mungkin kayak medis ataupun yang lain-lain dan didukung sama surat keterangan dokter dari rumah sakit, barulah boleh dia lanjut lagi sampai bulan ke-6 kan gitu. Betul. Cuman kan yang menjadi permasalahan sekarang kayaknya kalau kita ngomongin cuma sekedar surat keterangan dari dokter Mas kan tinggal beli ya. Di Tokped ada kok. Ya kalau dipalsuin itu ada indikasi gitu. Kemungkinan bisa terjadi Yud. Ya jangankan surat keterangan dokter untuk yang ini nih sekarang. Dulu aja kayaknya zaman kita sekolah, tapi mungkin dulu zaman kita sekolah masih belum terlalu marak e-commerce kali ya. Tapi kan kayaknya kalau zaman sekarang kan juga yang aku sering banget lihat di berita-berita kan itu banyak loh. Ada nih bocah SMP atau SMA gitu. Terus dia lagi malas sekolah. Ya udah tinggal beli aja di si e-commerce itu surat keterangan dokter atau dari itu rumah sakit apa gitu. Jadi nanti tinggal dibawa ke sekolah, jadi dia tinggal beli. Dan aku sempat ngecek Mas, kemarin kan iseng-iseng ya, ngecek iseng-iseng harganya. Kalau yang surat keterangan kayak sakit-sakit gitu yang buat anak-anak atau ini bocah-bocah sekolah paling cuma sekitar 30-an ribu juga udah dapet. Itu yang COVID kemarin juga bisa diedit loh Yud. Ya. Bisa kan tinggal stempel aja klinik udah. Ya zaman sekarang mah aku sih udah gak heran sih kalau dengan dunia yang zaman sekarang udah tipu-tipu semua mah isinya. Cuman ya sebenarnya gini.
Sebenarnya Mas ya, kalau aku melihat yang dari berita ini sendiri atau si undang-undang ini sendiri, sebenarnya sih maksudnya bagus, ya kan? Apalagi kan namanya bayi baru lahir kan, ya kita kan mungkin, dan kan kamu juga udah punya bayi kan? Iya. Kayaknya kalau cuma 3 bulan tuh mungkin ada beberapa case, kayaknya kurang. Kan nggak mungkin bayi setelah di atas 3 bulan terus udah bisa ibarat kasarnya langsung tinggal kan juga enggak dong. Kalau misalnya dia harus kayak panggil neni atau dititipin ke daycare ataupun yang lain-lain, berarti kan nambah cost dong, nambah biaya. Jadi kalau misalnya si ibu itu bisa dapat 6 bulan, sebetulnya ada hal bagus juga. Jadi bisa mengurangi biaya-biaya tadi, termasuk menambah bonding time-nya antara si ibu sama si anak. Mungkin kan kalau selama 2 tahun pertama kan masih butuh yang namanya ASI ataupun yang lain-lain gitu kan. Jadi bisa lebih eksklusif dan bisa lebih intens gitu. Cuman ya masalahnya ya kita tahu sendiri kita tinggal di mana kan. Kita harus melihat dari banyak banget faktor nih. Mungkin faktor yang pertama Mas yang coba kita bahas dari sisi si suaminya dulu. Karena kalau aku nggak salah baca ya Mas ya, mungkin kamu nanti boleh mengkoreksi kalau aku salah. Tapi kalau nggak salah aku baca, si suaminya itu kalau di peraturan yang dulu itu cuman 3 hari dapat liburnya. Nah dengan undang-undang yang sekarang iya sih diperpanjang. Tapi cuma 10 hari. Nah, itu nggak cukup sih. Menurut aku agak timpang tuh. Satunya 6 bulan, satunya tapi cuma 10 hari. Gitu. Nah kalau menurut kamu gimana? Karena kamu sekarang sudah merasakan nih, menjadi suami, menjadi bapak, istri kamu baru melahirkan, tapi kamu juga sekarang harus ini kerja juga kan. Nah, menurut kamu gimana menilai itu? Iya, sudut pandang aku ya, nggak tahu kalau yang lain ya. 1000 kehidupan fase pertama bayi itu kan penting banget. 1000 hari kehidupan pertama bayi. Berarti makanya kan lebih kurang 3 tahun ya? Iya. 3 tahun kurang dikit lah. Itu kan penting banget kan. 6 bulan itu sebenarnya udah sejahtera banget buat si istri nih habis melahirkan itu loh. Ya terlepas dari tetap digaji selama 4 bulan kan. Tapi untuk bulan kelima enamnya kan cuma 75% ya. Ya lumayan lah. Ya lumayan kan buat nambah-nambah. Lu di rumah aja tapi digaji. Ya lumayan buat belanja Shopee. Nggak kerjaan kan. Nggak ngurus kerjaan itu, sekarang. Lepas total ngurus bayi, tinggal belanja, ngurus bayi udah. Itu kan. Nah cuman di sisi suami agak kurang srek nih di sini. Kenapa kok singkat banget? Kenapa alangkah baiknya sih toleransi di perusahaan bisa membuat peraturan yaudah WFH aja deh. Nah hybrid itu loh. Itu kan malah enak kan. Tapi di satu sisi misalkan si suami itu pengusaha melihat istrinya sendiri melahirkan. Itu apa nggak jadi backfire untuk HRD perusahaan tersebut untuk kasih kategori oh yaudah kamu mau melahirkan ya yaudah kita bikin freelance deh kalau outsourcing untuk mengganti kamu. Setelah itu kamu cuti lama pun atau mau resign nggak apa-apa gitu. Kan itu bisa kan? Ya bisa. Iya, kalau orang yang mau melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut ada kategorinya. Untuk 5 tahun kontrak kerja tidak boleh menikah. Kan itu udah ada loh di Indonesia. Ada kan? Ada. Iya, setelah melahirkan diperbolehkan ini itu. Itu jadi ribet gitu loh. Iya, kayaknya di zaman sebelum undang-undang ini disahkan juga kayaknya emang kalau cewek ya ketika dia ngelamar kerja atau lagi di interview gitu kayaknya emang ada pertanyaan ke arah sana nggak sih, kayak kamu udah nikah belum? Oh ada yang unik juga Yud. Apa tuh? Ada yang unik ketika si cewek itu habis melahirkan anaknya baru berapa bulan nih. Nah apply pekerjaan dong, freelance ataupun hybrid lah gitu. Ya ditolak karena si istri posisinya lagi mengasuh anak. Bayangin aja, ngasuh anak, misalkan lagi butuh uang tuh, finansial keluarga. Ya udah si istri ngalah dong, cari kerjaan bagus gitu loh. Tiba-tiba ditolak karena masih mengasuh anak tuh. Itu sebenarnya undang-undang udah bagus banget. Cuman implementasinya apakah bisa diimplementasiin ke seluruh perusahaan gitu loh. Kayaknya enggak sih. Susah ya. Kayak kan yang namanya HRD mungkin ataupun manajemen ataupun yang lain-lain kan pasti beda-beda. Pasti mereka punya pola pikir sendiri, pasti mereka punya peraturan sendiri ya. Cuman sebenarnya gini sih ya susah juga sih ya karena tapi kita of course kita berdoa dan ini mudah-mudahan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Cuman kan gak menutup kemungkinan yang namanya sebuah rules atau aturan itu pasti ada loophole-nya. Pasti. Dan mengingat rakyat kita tuh sangat kreatif untuk menemukan loophole, ini percaya atau nggak percaya, tapi kalau menurut aku sih cepat atau lambat ini pasti ketemu loophole-nya. Kayak misalnya contoh ya itu tadi yang kayak surat dokter itu bisa beli ataupun apa segala macem. Nah
Tapi kalau dari sisi perusahaannya sendiri ya kalau aku sih juga ada concernnya ya sama seperti yang kamu bilang tadi. Takutnya sisi jeleknya atau sisi negatifnya dari rules ini adalah nanti nih ketika ada perusahaan lagi meng-hire karyawan baru, terutama yang perempuan, itu nanti pertanyaannya atau si filterisasinya tuh makin banyak. Makin ketat. Kayak 1, kamu udah nikah belum? 2, kalau belum nikah kira-kira mau nggak kamu selama kerja di sini selama berapa tahun pertama itu nggak boleh nikah? Iya. Atau yang ketiga, oke, misalnya kamu nikah tapi mau nggak selama berapa tahun jangan punya anak dulu? Nah. Atau malah aku ininya nih Mas, kekhawatiran aku yang paling ini tinggi adalah nanti takutnya, ini sih takutnya ya, khawatirnya nanti tiba-tiba ada satu perusahaan yang membuat rulesnya seperti ini kayak ya udah. Karena gue nggak mau pusing nih, kalau gue nggak hire karyawan baru perempuan, ya gue tinggal ngomong sama dia sebelum dia masuk bahwa ada ketentuan, ya kalau lu udah masuk di sini, once lu mau melahirkan, ya kan, ya pilihannya 2, lu mau lu mau dapatnya cuman bisa maksimal 3 bulan, atau resign sekalian, atau nggak apa-apa kalau misalnya mau diperpanjang sampai 6 bulan dengan adanya surat keterangan dokter ataupun yang lain-lain, tapi lu nggak gue gaji. Yang bulan ke-4, 5, 6 ya. Itu kemungkinan ada sih. Pasti ada. Kalau kita ngomongin yang namanya kemungkinan ya itu tadi, makanya loophole itu tadi. Iya, loophole di sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan. Pasti ada. Mau nggak manajemen mengeluarkan uang lebih untuk melakukan outsourcing atau freelance ya? Atau dan mengingat orang di kita sangat kreatif tuh pasti ketemu. Pasti ada loophole itu tuh. Pasti ada. Tinggal gimana mengantisipasinya gitu. Nah, itulah. Itu mungkin bakal jadi cerita menarik nanti kalau udah terimplementasiin semuanya. Iya. Biar jadi pikiran perusahaan juga lah. Perusahaan harus kreatif juga loh untuk mengantisipasi itu. Kreatif ya boleh kreatif, tapi ya kalau bisa sih jangan yang ke arah yang ke arah jahat, kejam gitu juga bisa jangan. Kalau cuma kreatif doang mah nggak apa-apa. Ya bisa lah. Ayo yuk sarapan yuk. Bentar lagi mau kerja nih. Iya, sekarang jam berapa sih? Yaudah. Ya wis, yuk Mas.